Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Kades. Tentunya akan mengenai pembentukan koperasi merah putih yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto se-Indonesia, agar desa-desa se-Indonesia ini dapat mandiri, masyarakat sejahtera, sehingga nanti masyarakat Indonesia ini akan menuju Indonesia maju sejahtera di 2045. Itu program visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk Desa Tambang, tertanyakan gimana upaya Pak Kades ya selaku pengawas Koperasi Merah Putih tentang pembentukan pengurus di desa ini. Gimana Pak Kades? Mekanisme pembentukan tentu sesuai dengan uh, regulasi Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, ya, melalui musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Desa Merah Putih Desa Tambang, dan itu sudah terbentuk, alhamdulillah sudah terbentuk. Terus gini, pengurus Koperasi Merah Putih ini kan Pak Kades, ini kan harus orang yang berpengalaman, kapabel, mampu dia untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih ke depannya gitu. Karena ini kan beda dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Karena Koperasi Merah Putih ini kan selain anggarannya besar, pengawasan juga ketat gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa jadi pengurus Koperasi Merah Putih ini hanya untuk main-main gitu. Untuk desa kita Pak Kades, kepengurusan Koperasi Merah Putih itu gimana? Yang jelas kita memilih dalam musyawarah desa khusus dengan didahului dengan mensosialisasikan kriteria kepengurusan, kan, kriteria pengurus yang akan kita pilih, dan tentunya hak suara usulan tergantung kepada forum musyawarah desa khusus tersebut, dan itu diusulkan tentu sesuai dengan kriteria-kriteria mereka, dan itu sudah terbentuk sekarang. Terus gini, pengurus ini kan akan membawa Koperasi Merah Putih di 5 tahun ke depan gitu. Ya, Dan untuk Koperasi Merah Putih ini kan ada untuk anggota ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Simpanan pokok sekali, simpanan wajib tiap bulan. Minimal 20 orang secara pendirian. ya. Umpamanya 100 ribuan warga desa mau masuk kemudian di desa kita gimana? Kalau untuk tahap awal ini sesuai dengan keputusan dalam musyawarah desa khusus, karena memang untuk mencari anggota tentu meyakinkan, tentu harus ada dulu mungkin pengelolaan baru masyarakat bisa yakin. Jadi untuk tahap awal ini sesuai dengan keputusan musyawarah desa khusus, untuk mendiri koperasi 20 orang minimal itu terdiri dari perangkat desa dan DPD. Terus ini Pak Kades, ini kan harapan Pak Presiden kan masyarakat itu jadi anggota koperasi di desa Ya, tuh gitu. Upaya Pak Kades biar masyarakat tertarik masuk Koperasi Merah Putih gimana? tentu kiat-kiatnya melalui kinerja pengurus tadi yang kita harapkan, yang kita selalu berkoordinasi dan mendampingi. Cuman untuk tahap sekarang kan masih dalam tahap pembentukan, dan sudah dibentuk dan masih dalam proses pendaftaran akta notaris. Memang gambaran dari pemerintah pusat bagaimana cara pengelolaan, dari mana sumber dananya, itu mungkin semua masyarakat melalui media sosial mendengar, cuman kadang-kadang masyarakat salah kaprah mengira Koperasi Merah Putih yang kita bentuk di desa ini dengan instruksi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, 3 miliar itu masuk langsung ke Koperasi Desa Merah Putih, kan gitu. Sementara menurut yang kami ketahui sesuai dengan penyampaian Pak Zulkifli Hasan di acara di Bandung, Jawa Barat kalau nggak salah, dia pakai plafon, pakai proposal pengurus ini, apa yang mau dibuatnya terhadap
pengelolaan pelaksanaan koperasi ini. Dan plafon proposal ini ditujukan kepada bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi survei dulu ke bawah, plafonnya 1 miliar, tahu-tahu proposalnya kelayakannya hanya 100 juta umpamanya. Ya 100 juta yang cairkan gitu, kata pemerintah. Tetapi kadang-kadang masyarakat desa tidak mengetahui hal demikian. Yang dia tahu 3 miliar masuk ke KUD, nanti kita bisa kelola macam dana hibah kan gitu. Dan ini yang selalu kita sampaikan kepada pengurus. Maka pengurus harus siap dan semangat yang namanya perintis dalam sebuah koperasi, yang mana bedanya koperasi dengan BUMDes. Kalau BUMDes pemanfaatnya seluruh masyarakat desa. Kalau koperasi Desa Merah Putih tentu masuk dulu masyarakat menjadi anggota kan gitu, baru dia bisa menjadi pemanfaat dari koperasi ini. Jadi ini yang selalu kami selaku kepala desa mensosialisasikan, dan kepada pengurus carilah bidang-bidang usaha yang mana kita desa punya pasar desa yang pasar tua dan memang pusat perbelanjaan tradisional pasar kita. Beberapa desa ke sini pusatnya untuk berbelanja mingguan. Jadi apa usaha yang dirasa yang bisa berjalan dengan berkesinambungan, itu yang kita laksanakan, ataupun bidang-bidang usaha lain yang sesuai dengan potensi desa. Dan kita selalu selaku kami kepala desa yang di dalam Koperasi Merah Putih ini sebagai ketua badan pengawas atau ex officio-nya sesuai dengan jabatan melekat, selalu memberi dan berkoordinasi bersama pengurus yang terpilih untuk Terus bagaimana ini ke kan depan. apa ya, maaf Bang ya. Ini kan Koperasi Merah Putih ini kan ada 7 juknis ya. Ya, 7 juknis kegiatan. Termasuk gudang, alat-alat kesehatan, ketahanan pangan, Ya. pertanian dan lain. Ini kan udah ada juknisnya, tinggal kan pengurus koperasi ini memanfaatkan yang ada itu. ya, Nanti kan diharapkan Bapak Presiden kan desa ini Koperasi Merah Putih ini menjadi grosir besar ya, di desa itu, sehingga semua masyarakat desa itu nggak lagi beli ke Pekanbaru, ya ya, kan? Cukup betul. beli di koperasi. Penyediaannya udah ada, karena harga murah. Untuk desa tambang gimana Pak Kades? Kalau potensi kita di Desa Tambang seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya pasar desa, yang mana pasar mingguan tradisional dan paling lama mungkin pasar tertua lah, termasuk yang tertua juga di Kabupaten Kampar ini. Dan menurut kami tentunya warung sembako, dan juga di bidang pertanian penjualan Sayur-sayurannya. kalau dia untuk bidang pertaniannya pendukung saprodi, saprodinya, pupuk, herbisidanya, insektisidanya dan lain sebagainya untuk grosir itu. Karena setiap minggu desa-desa, sebagian besar desa di Kecamatan Tambang ini berpekan di Pasar Danau Bingkong. Jadi lebih mudah ketika ada gudang saprodi Koperasi Merah Putih Desa Tambang ini bisa dilaksanakan, dan tidak disengaja juga desa lain bisa menjadi konsumennya, membeli di tempat koperasi kita yang dibuka oleh pengurus nantinya. Ya kan, dengan kita menjadi pusat sentral perdagangan ya, Ya, untuk beberapa desa di Kecamatan Tambang ini kan itu satu kelebihan. itu satu kelebihan potensi kita. Dengan Koperasi Merah Putih ini ada rencana apa kali sehingga nanti untuk usaha-usaha yang ada di tambang ini kita lah pemasok barang ke kedai-kedai itu gitu. Bisa juga kalau memang ya nanti kan tergantung sumber daya pengurusnya. Maksudnya yang namanya dagang, tentu kedai-kedai di Pasar Danau Bingkong, ruko-ruko barang harian ini, kalau sama harganya dengan dia membeli di Pekanbaru, tentu
lebih bagus dia beli di sini saja, di Koperasi Merah Putih kan gitu. Tidak makan ongkos banyak. Harapannya memang seperti itu. Pemasok besarnya kita nanti kedai-kedai yang meretribusikan sebagai produsen yang langsung ke konsumen bisa juga oleh pedagang-pedagang yang ada di pasar kita. Dan kita juga desa berada di bantaran sungai. Tentu potensi airnya juga kita coba nanti gali layak atau tidaknya usaha perikanan, tambak ikan di Sungai Kampar ini. Kan gini Pak Kades, ini kan seperti Pak Kades bilang tadi kan dana 3 miliar itu kan kemampuan pengurus menariknya gitu. Iya. Nah, saya yakin dengan dibentuknya grocery besar 3 miliar itu bahkan kurang pun kan itu. Kalau memenuhi semua kebutuhan pedagang di Bingkuang ini kan itu kan. Iya. Nah, jadi tinggal pengurus saja membuat situasi dibuat kesepakatan dengan toko-toko ini belanjanya ke Koperasi Merah Putih, Koperasi minta dana untuk yang 3 miliar itu. Iya. Ada rencana seperti itu? Ada rencana seperti itu dan kita menyampaikan kepada pengurus terpilih itu tadi harus jiwa kewirausahaannya itu tertanam, harus ada pada pengurus yang terpilih. Sehingga nanti kita harapkan rantai pemasaran itu tidak panjang lagi. Cukup mereka membeli di desa tambang, apalagi ini daerah pasar, tidak harus penjual pelaku usaha yang ada di pasar Danau ini membeli grosirannya ke ibu kota madya lagi, Pekanbaru lagi kan gitu. Berarti karena ini pasar tertua ya di Kampar, kan berarti mungkin sudah berjalan puluhan tahun ya. Ada harapan kita untuk Koperasi Merah Putih ini menjadi terbaik Kampar, Pak Kades? Sangat. Kita tentu senantiasa kita akan selalu mengevaluasi setiap pelaksanaannya nanti. Karena setiap tahun tentu akan ada pertanggungjawaban dari pengurus yang mungkin kalau di BUMDes namanya MPTB, musyawarah pertanggungjawaban tahunan BUMDes. Kalau di Koperasi Merah Putih tentu semacam KUD dulu. Koperasi namanya kan rapat anggota tahunan kan itu. Nanti pendengarnya semua anggota, beda dengan BUMDes. Semua masyarakat yang harus mendengar pertanggungjawaban dari pengurus kan. Nah, berarti kita rencana kalau upaya ke depan tuh dengan SHU yang tinggi kita terbaik satu Kampar mungkin akan menjadi nilai lebih lah ke depannya bagi desa kita Pak Kades ya. Iya, kita berharapnya demikian karena kita memang tempat memiliki potensi pasar desa yang cukup lama dan tentu harapan dorongan juga dari pihak kabupaten bagaimana kenyamanan perluasan dari pasar ini. Dan pasar ini bukan pasar dibuat oleh desa. Sebenarnya kalau menurut sejarah yang kami ketahui, pasar ini terbentuk dengan alaminya. Sebelum ada jembatan pasar Danau Bingkung ini. Penyeberangan akses dari antar provinsi, produksi barang pertanian yang ada di Sumatera Barat, di Padang sana yang dipasarkan ke Pekanbaru melalui sini. Sebelum ada jembatan, maka di situ penyeberangan dulu. Sungai Kampar ini ada penyeberangan. Ketika penyeberangan ini terlambat, maka transaksi itu waktu itu terjadilah di penyeberangan ini. Sehingga ada di situ musola, sekarang jadi masjid karena perkembangan kan. Jadi transaksi terjadi di situ dan tanah pasar ini adalah bagian dari hibah dari sebuah suku dari desa tambang ini, dari Danau Bingkong ini, suku Petopang namanya kan. Bukan dibeli oleh pemerintah desa, dihibahkan karena di sini sudah ada transaksi jual beli secara alami. Karena ketelantaran sayuran ke Pekanbaru, maka di sini terjadi transaksi. Orang Pekanbaru tuh menjemput ke sini kan gitu. Karena nggak sampai dia subuh belum nyampe ke Pekanbaru, rupanya terlambat karena rakitnya entah ada apa gitu. Jadi terjadi dengan alam pasar ini. Makanya kami mengatakan pasar ini
pasar tua di Kabupaten Kampar. Berarti dia tumbuh secara alami Ah, ya, tumbuh secara alami. tanpa ada direkayasa pemerintah Iya. lah ya. Jadi bagaimanapun desa-desa yang mana semakin padat penduduk, desa pun dimekarkan sesuai dengan keinginan pemerintah juga. Dan di desa sebelah juga ada yang membuat pasar, dibuatkan pasarnya di tanah desanya. Akan tetapi masyarakatnya tidak merasa puas. Itu yang kami dengar. Tidak merasa puas kalau tidak berpasar belanja. di pasar Iya, dia iya, sebelum sampai ke pasar Rabu Danau Bingkong. Iya, iya. Jadi gini Pak Kades, antara BUMDes ya dengan Koperasi Merah Putih, Pak Kades kan di tengah. Ya, Di tengah sebagai pengawas, sebagai penasehat di BUMDes atau komisaris ya. Ke depan gimana Pak Kades? Pengawasannya apa ada aplikasi atau di tengah aja atau gimana? kita tetap pada posisi sesuai dengan jabatan kita di BUMDes kita sebagai penasehat dan di koperasi kita sebagai ketua badan pengawas. Boleh dikatakan juga bisa masuk sebagai penasehat karena sama-sama menggali potensi dari desa itu, dan kita tidak ada aplikasi terhadap BUMDes dan terhadap Koperasi Merah Putih. Dan tentunya nanti kita akan sama-sama mendorong kedua-duanya bagaimana bisa supaya lebih maju dan bahkan mandiri. Ya, karena katakan ke depan takut nanti orang mulus bilang Pak Kades koperasi terus katanya kan. Nah, itu yang dikhawatirkan kan. Tidak. Pak Kades sama BUMDes kan itu. Tidak. Nanti itu dikhawatirkan kan. Kalau banyak pengurus BUMDes bilang nanti gimana kami, nasib kami kan itu kan. Nah, jadi kalau memang Pak Kades di tengah kan nggak ada yang aplikasi. Nggak ada yang aplikasi. Apa Iya. kebutuhan dari BUMDes kita tampung sesuai dengan analisa usahanya nanti. Ya, kita yang penting keputusan tertinggi di dalam pemerintah desa ini adalah musyawarah desa. Ketika dalam musyawarah desa kita misalkan dalam penganggaran tahun ke depan, kalau BUMDes membutuhkan hal, kita bahas tentu BUMDes proposalnya ke desa, karena yang nanti yang akan menyerta modalkan adalah dana desa, dan kita bahas di musyawarah desa. Dan kalau memang forum musyawarah desa menyatakan proposal ini layak dari BUMDes, kita sertakan modal ke BUMDes yang sumbernya dana desa. Kalau koperasi kan menurut yang kita ketahui sementara itu kan dari pemerintah pusat melalui Himbara katanya kan. Ya. Terus gini Pak Kades, harapan Pak Kades dengan berdirinya Koperasi Merah Putih dan adanya BUMDes ini untuk ekonomi desa Tambang ke depan gimana? Ya tentu harapan kita untuk ekonomi desa Tambang ke depannya masyarakatnya lebih sejahtera dengan berbelanja murah, dengan berpenghasilan lebih untuk pengeluarannya lebih murah dari yang biasanya. Tentu harapannya itu. Dan itulah yang akan menjadi kunci dari kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika penghasilan masyarakat kita pas-pasan, belanja mahal, ini yang akan membuat masyarakat miskin. Jadi dengan memutus rantai pemasaran, maka yang masyarakat ini adalah harus menjadi konsumen, membeli tapi lebih murah, sehingga setimpal antara pendapatan dengan pengeluarannya, dan masih ada saving, masih ada simpanan dari masyarakat tersebut. Itu harapan kita. Dan terhadap pelaku usaha tentunya juga kita berharap pelaku usaha tidak terlalu repot dan kita bisa mengontrol harga di pasar Danau Bingkong ini dengan adanya Koperasi Merah Putih. Tidak ada namanya lagi tengkulak atau segala macam pemutus rantai pemasaran tersebut, karena kita bisa mengontrol. Karena harga sebenarnya segini, cuman karena barang ini susah dapatnya. Kalau yang sekarang ini barang harganya sama, tetapi karena susah dapatnya dimahalkan kan gitu di bawah. Itulah itu permainan. Iya, permainan pasar. Tetapi ketika ini sudah dipegang oleh pemerintah, tentu pemerintah mengontrol harga ini.
Bagaimana pendapatan masyarakat setimpal dengan barang yang akan dibelinya, pengeluaran dia. Tentu itu harapan kita, sehingga masyarakat kita akan Ya, ada misalnya wajar itu Bapak Kades Tambang, semoga desa Tambang baik BUMDes, Koperasi Merah Putih dan juga usaha masyarakat desa lainnya dapat maju pesat, masyarakat sejahtera, ekonominya maju, menjadi desa mandiri, modern dan religius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.